kaos spesial dari Starting Eleven. Klik link di deskripsi untuk pre-order ya. Turnamen sepak bola terbesar di Asia Tenggara AFC Championship sudah di depan mata, dan Indonesia kali ini menjadi favorit juara. Timnas Indonesia menjadi favorit juara sebab pada turnamen kali ini Garuda akan dilatih langsung oleh Sintayong. PSSI juga sudah memberikan kebebasan kepada Sintayong untuk memilih para pemain yang akan memperkuat Indonesia pada kejuaraan Desember mendatang. Berbanding terbalik dengan tim Garuda yang sedang berada di puncak performa dengan kemampuan yang lebih matang dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Negara-negara pesaing seperti Thailand, Vietnam, dan Filipina justru sedang berada di posisi sulit. Kesulitan yang dihadapi oleh negara-negara rival ini tentunya menjadi keuntungan tersendiri bagi Indonesia untuk melenggang menjadi juara. Lantas, apa yang membuat Indonesia lebih unggul dari pesaing-pesaingnya? Sebelum kita mulai pembahasannya, alangkah baiknya Football Lovers pastikan dulu untuk menekan tombol subscribe dan nyalakan notifikasinya, supaya tidak ketinggalan berita-berita terbaru lainnya seputar sepak bola dari channel Starting Eleven Moment. Turnamen sepak bola paling bergengsi di Asia Tenggara, ASEAN Football Federation Championship atau yang biasa kita kenal sebagai Piala AFF, akan segera hadir lagi pada tahun 2024. Tahun ini ada sentuhan baru yang cukup menarik. Ajang ini kini resmi berganti nama menjadi ASEAN Cup 2024. Nama baru dipilih untuk memperkuat identitas dan daya tarik kompetisi di level internasional, sekaligus menegaskan posisi turnamen ini sebagai ajang utama sepak bola Asia Tenggara. Pada kejuaraan 2 tahunan ini, negara-negara ASEAN akan dipertemukan dan bertarung habis-habisan demi memperebutkan gelar juara. ASEAN Cup 2024 rencananya akan dimulai pada tanggal 8 Desember 2024 dengan partisipasi 10 negara terbaik Asia Tenggara yang siap unjuk gigi di lapangan hijau. Timnas Indonesia yang sudah 6 kali mencicipi final masuk di grup B bersama Vietnam, Filipina, Myanmar, dan Laos. Sementara itu rival berat seperti Malaysia dan Thailand berada di grup A dengan Singapura, Kamboja, Brunei Darussalam, dan Timor Leste. Awalnya, turnamen ini dijadwalkan digelar pada tanggal 23 November hingga 21 Desember 2024. Tetapi demi memastikan setiap tim bisa menurunkan kekuatan penuh mereka, jadwalnya ditunda hingga 8 Desember. Penundaan ini menjadi angin segar bagi negara-negara peserta, terutama Indonesia. Dengan waktu persiapan lebih panjang, setiap tim punya peluang untuk mengasah strategi dan memperkuat kekompakan mereka. Bagi tim Garuda, ini adalah kesempatan emas. Penundaan berarti pemain-pemain Indonesia yang berkarir di luar negeri punya kans untuk bergabung. Para pemain inti yang tengah menjalani jadwal liga domestik yang padat juga bisa mendapatkan waktu istirahat ekstra, memastikan stamina mereka tetap prima untuk menghadapi turnamen krusial ini. Sebagai salah satu tim unggulan di ASEAN Cup 2024, Vietnam sebenarnya difavoritkan banyak orang untuk menjadi juara. Skuad Golden Star Warriors sudah menunjukkan konsistensi dan prestasi yang luar biasa dalam beberapa tahun terakhir. Namun meskipun memiliki reputasi yang kuat, Vietnam justru merasa terancam oleh kekuatan timnas Indonesia yang dianggap sebagai rival terberat mereka di turnamen ini. Beberapa faktor yang membuat Vietnam merasa ketakutan terhadap Indonesia, salah satunya karena perkembangan timnas yang begitu pesat di bawah asuhan pelatih Sintayong. Semenjak bersama dengan Sintayong, kekuatan timnas Indonesia telah meningkat drastis. Peningkatan ini tentunya menjadi perhatian serius bagi negara-negara ASEAN, khususnya Vietnam. Ketakutan mereka begitu nyata hingga timnas Vietnam memilih untuk tidak melakukan agenda FIFA Matchday. Alih-alih bertanding di FIFA Matchday, mereka lebih fokus mempersiapkan diri untuk ASEAN Cup 2024 dengan menjalani pemusatan latihan di training camp Korea Selatan. Ketakutan Vietnam terhadap Indonesia bahkan sampai membuat sang pelatih Kim Sang-sik berencana datang langsung ke GBK untuk menyaksikan pertandingan Indonesia pada tanggal 15 November nanti. Bulan November ini saya akan berangkat ke Indonesia dan Filipina untuk mencontoh pertandingan mereka.
Ujar Kim dilansir dari The Tao Jumat 1 November 2024. Pada 15 dan 19 November nanti, Indonesia dijadwalkan untuk melakoni 2 laga lanjutan putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Skuad asuhan Sintayong rencananya akan menjamu Jepang dan Arab Saudi di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Berdasarkan jadwal inilah nantinya pelatih Kim Sang-sik berencana untuk menonton langsung permainan Indonesia. Dengan menyaksikan langsung dari tribun, pelatih Vietnam berharap dapat memetakan kekuatan Indonesia dan menemukan titik-titik lemah yang bisa dieksploitasi nantinya. Selain Indonesia dan Vietnam, Thailand dan Filipina juga masuk dalam daftar unggulan juara ASEAN Cup 2024. Kedua negara ini memiliki reputasi kuat dan skuad yang kompetitif. Pada Piala AFF sebelumnya tahun 2022, skuad Gajah Perang bahkan sukses meraih gelar juara usai mengalahkan Vietnam di partai final dengan skor 3-2. Namun terlepas dari prestasi memukau mereka tahun lalu, kali ini mereka dihadapkan pada masalah yang bisa merusak peluang mereka. Jadwal kompetisi yang padat membuat Thailand dan Filipina mungkin tak dapat menurunkan skuad terbaik mereka, berpotensi mengganggu kekuatan kedua tim. Sejumlah klub terkemuka Thailand seperti Buriram, Bangkok United, Muang Thong, dan Port FC tengah mengikuti turnamen Asia dengan jadwal yang padat. Hampir sama seperti Thailand, Filipina juga mengalami masalah yang serupa. Situasi ini memaksa kedua negara untuk mempertimbangkan rotasi atau bahkan harus rela bermain tanpa beberapa pemain bintangnya. Dikutip dari bolasport.com, pilar utama Filipina, Etheridge dan Tabinas diprediksi tidak bisa tampil tepat waktu di ASEAN Cup 2024. Hal ini tentunya akan mempengaruhi permainan mereka pada babak penyisihan grup B. Sama halnya dengan Filipina, sejumlah bintang veteran Thailand seperti Theraton Bunmatan, Terasil Dangda, dan Sarat Joyon juga kemungkinan tidak dapat berpartisipasi. Hal ini membuat Masa Tadaisi selaku manajer dirasa perlu untuk segera mencari pemain alternatif demi memperkuat skuad Gajah Perang. Jika sebelumnya Vietnam, Thailand, dan Filipina sempat mengalami beberapa masalah dalam intinya, Indonesia saat ini justru sedang dalam performa yang cukup baik. PSSI kembali menunjuk pelatih Sintayong untuk menangani timnas Indonesia pada ajang ASEAN Championship atau Piala AFF 2024 itu. Sebelumnya, sempat beredar isu bahwa Indonesia akan dilatih oleh pelatih lain lantaran jadwal pertandingan yang terlalu mepet. Namun, semua itu langsung ditepis oleh anggota Komite Eksekutif PSSI Arya Sinulinga. Tugas dari timnas senior kan di tangan Sintayong, berarti pelatihnya Sintayong. Ujar Arya dikutip dari Tempo.com. Selain itu, ia juga menyatakan bahwa PSSI membebaskan Sintayong untuk memilih siapa saja pemain yang akan dibawa ke turnamen tersebut. Meskipun begitu, Arya menilai bahwa kemungkinan besar pemain timnas yang bertanding di Eropa akan sulit bergabung. Pasalnya, jadwal ASEAN Championship 2024 bukan termasuk agenda FIFA dan berbenturan dengan agenda klub pemain di Eropa. Diyakini timnas Indonesia bakal menurunkan para pemain muda U23. Sedangkan untuk pemain keturunan mereka mungkin masih bakal menjalani kompetisi masing-masing di klubnya. Liga Belanda misalnya, yang mana Hai, Verdong, sampai Eliano bermain di sana masih bakal bergulir saat Piala AFF 2024 dimulai pada awal Desember. Satu-satunya pemain yang sudah libur adalah kiper Martin Pas. Timnya Dallas FC gagal ke babak playoff tahun ini. Akan tetapi hal itu bukan berarti mustahil bagi Indonesia untuk menurunkan pemain abroad. Jika Indonesia berhasil tampil dengan kekuatan penuh yang mencakup para pemain abroad, peluang Indonesia untuk menjadi juara ASEAN Cup 2024 tentunya menjadi semakin besar. Kehadiran pemain-pemain ini tidak hanya menambah kualitas teknis di lapangan, tetapi juga memberikan Indonesia fleksibilitas taktik yang lebih luas. Dengan kombinasi pemain berpengalaman, strategi matang dari Sintayong, dan dukungan penuh dari supporter Indonesia, timnas Garuda mungkin saja siap untuk menghajar para penghuni grup B. Nah, Football Lovers, itulah dia pembahasan mengenai keunggulan timnas Indonesia pada Piala AFF yang sekarang berganti nama menjadi ASEAN Cup 2024. Bagaimana menurut Football Lovers? Seberapa besar kemungkinan Indonesia menjuarai ASEAN Cup 2024? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya.